Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anak semua kelas 6 SDN Kalijaga Permai tetap semangat walaupun masih terus di dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, anak-anakku, untuk hari ini kita sudah akan melanjutkan pembahasan kita ya, khususnya masih di tema 6 menuju masyarakat sejahtera, namun kita akan fokus kepada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, sudah siapkah kalian semua menyimak penjelasan atau paparan yang akan Ibu sampaikan untuk kegiatan belajar kita? Baiklah anak-anak, kita mulai saja ya. Mudah-mudahan kalian selalu semangat dan bisa terus sehat dalam menjalani hari-hari. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, nanti pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajak kelas 6 itu untuk belajar lebih jauh bagaimana membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa ya. Lalu, kalau sudah tahu karakteristiknya, ciri-cirinya, nanti kalian diharapkan mampu mengubah teks puisi tersebut ke dalam teks prosa. Namun, dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi tersebut. Ya. Oke, kita lanjutkan penjelasannya. Sebelum Ibu lebih lanjut menjelaskan, coba Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah yang kalian lakukan saat bahagia, saat sedih, kesal, ataupun juga bete? Ya, tentunya perasaan-perasaan ini itu sering kalian alami dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba saja kita merasa sangat bahagia, tapi bisa juga merasa sangat sedih, kesal, ataupun juga bete ya nak ya. Nah, lalu apa nih yang akan kalian lakukan kalau kalian dalam perasaan atau istilahnya mengalami perasaan-perasaan seperti ini? Kalau bahagia tentunya kita mudah, tinggal bersyukur lalu tertawa ya, seperti itu. Ataupun kita juga bisa melakukan sujud syukur ataupun yang lainnya. Nah, bagaimana kalau sedih? Kalau di dalam Islam kita diajarin ya untuk selalu eh, beristighfar apabila ada kesedihan yang kita alamin. Nah, bagaimana nih kalau dengan perasaan kesal ataupun yang lainnya? Tentunya juga tidak berbeda jauh ya. Nah, itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan atau yang biasa kalian lakukan. Namun, di kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mencari tahu cara mengatasi atau mengobatinya apabila kalian dalam keadaan situasi tersebut di atas. Ya, kenapa Ibu sampaikan seperti ini? Bisa saja kalau misalkan bahagia mah rata-rata pasti baik ya larinya. Tapi kalau sedih nih, jangan sampai itu nanti akan menjadi berkepanjangan atau kesal. Apalagi kalian yang sekarang anak-anak kelas 6 itu sudah mau sudah rata-rata pubertas ataupun juga ada yang mau menjelang ataupun juga sudah ya. Nah, itu biasanya perasaannya suka fluktuatif atau istilahnya berubah-ubah. Nah, nanti jangan sampai menjadi stres atau menjadi berkepanjangan. Oleh sebab itu, Ibu ajak kalian untuk cari tahu nih cara mengatasinya ya. Itu. Nah, disimak baik-baik ya anak-anak penjelasan selanjutnya. Oke. Di sini
Ibu akan mengajak kalian itu mengenali atau istilahnya bisa menggunakan ya tips ini sebagai obat kalian atau sebagai terapi kalian. Apa sih Bu? Yaitu kita tahu tentang puisi dan prosa. Kalau sudah tahu, nanti apa dong Bu kaitannya apabila kita merasa bahagia atau merasa sedih? Nah, itu nanti kaitannya dengan yang akan kita alami ya. Karena puisi-puisi atau prosa-prosa itu ternyata bisa dihasilkan juga sebagai curahan hati loh ya. Curahan hati yang apabila kita bahagia, pasti puisinya akan berbunga-bunga ataupun juga prosanya akan menceritakan kebahagiaan. Tapi kalau misalkan suasana sedang sedih, bisa jadi nanti puisinya juga berisi kata-kata yang menyayat atau menyedihkan. Seperti yang tadi Ibu contohkan ya, punyanya Bapak Khairil Anwar, itu puisinya terkenal sekali berjudul Aku. Nah, ada semangat tapi juga ada kesedihan di situ ya. Begitupun juga dengan prosa ya, bisa menjadi salah satu obatnya ya. Jadi keterampilan mengenali atau membuat puisi dan prosa itu bisa menjadi salah satu tips obat kalau kita lagi mengalami perasaan-perasaan tertentu ya. Tentunya dengan memperhatikan penjelasan selanjutnya. Ya. Bagaimana caranya? Nah, untuk mengetahuinya tentunya pertama-tama yuk kita pelajarin dulu nih apa itu puisi dan prosa. Ya, kalau sudah nanti kita coba membandingkannya dan memahaminya. Nah, kalau sudah paham ya sudah kita buat nanti selanjutnya. Jadi kalau kita nanti ada perasaan sedih atau mungkin juga bahagia, itu bisa kita tuangkan menjadi sebuah puisi dan prosa. Jadi bahagia dan sedihnya kita menjadi karya, menjadi sesuatu yang produktif. Oke, kita lanjutkan kembali ya dengan memperhatikan slide selanjutnya. Ya. Kita kenalin dulu ya anak-anak ya, apa itu puisi dan prosa. Nah, di sini Ibu akan jelaskan bahwa puisi adalah karangan yang ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan indah. Sedangkan kalau prosa adalah karangan biasa yang berbentuk paragraf-paragraf dengan bahasa runtut dan jelas ya. Itulah dua pengertian yang dimaksud dengan puisi dan prosa. Jadi kita kenalin dulu apa sih sebenarnya puisi dan prosa. Nah, setelah kalian tahu apa pengertiannya, nah, tentunya kalian akan juga memperhatikan karakteristiknya. Di antaranya, karakteristik puisi itu bersifat bebas, baik bentuk maupun isinya. Jadi artinya kalau penulisannya ke bawah tetapi dengan bentuk undak-undak itu juga boleh ya, lurus ke bawah juga boleh ya. Nah, itu bisa diatur keindahannya sesuai dengan keinginan yang si penulis puisi ya. Begitupun juga isinya. Jadi isinya mau menceritakan kesedihan kah, mau menceritakan kebahagiaan kah, atau sesuatu yang menyampaikan satu keprihatinan karena satu kejadian, itu juga boleh ya. Jadi artinya di sini bebas baik bentuk maupun isinya.
Yang kedua, karakteristik puisi itu bersifat imajinatif atau hayalan dari pengarangnya sendiri. Jadi bayangan si pengarang itu bisa berbeda ya, atau misalkan antara satu orang penulis dengan yang lainnya. Misalkan si A menuliskan tentang daun, kata daun ya. Tapi bisa berbeda dengan penggunaan kata daun pada puisi yang lainnya yang ditulis oleh si B ya. Karena bisa saja kata-kata tersebut itu melambangkan atau berdasarkan imajinasi khayalan yang mungkin saja berbeda dari masing-masing si penulis tersebut. Nah, yang ketiga untuk karakteristik puisi itu biasanya ambiguitas atau memberikan banyak penafsiran dan menggunakan pilihan kata tertentu. Jadi tadi seperti Ibu sampaikan, misalkan salah satunya yang terkenal itu adalah puisinya Bapak Chairil Anwar yang berjudul Aku ya. Itu puisi sangat fenomenal sekali gitu dan biasa digunakan di lomba-lomba karena memang puisinya luar biasa ya. Dan Bapak Chairil Anwar itu hidupnya di zaman apa ya? Tentunya di masa di masa sebelum kemerdekaan sampai dengan jelang perjuangan kemerdekaan ya. Nah, beliau juga termasuk salah satu pahlawan ya. Artinya tuh orang yang berjuang untuk membuat Indonesia merdeka dengan menuliskan kata-kata yang berani atau kata-kata perlawanan terhadap pemerintahan Jepang yang berkuasa pada saat itu. Nah, salah satunya itu ya cerita puisi Aku. Nah, Aku adalah binatang jalang. Nah, itu kan ya yang paling terkenal di antaranya itu ya. Atau juga kisah Antara Kerawang Bekasi. Ya memang itu ada peristiwanya ya gitu tuh. Jadi Pak Chairil Anwar itu menceritakan tentang kejadian yang terjadi di dua kota tersebut pada masanya ya. Jadi bisa memberikan banyak penafsiran. Misalkan contoh tadi ya, aku ini binatang jalang. Nah itu kata binatang di situ penafsirannya bisa saja berbeda. Apakah binatang beneran pada seperti halnya gajah ataupun seperti halnya kerbau. Nah, itu bisa berbeda dalam hayalan si pengarang yaitu Pak Chairil ya, gitu. Nah, ya itulah karakteristik puisi anak-anak. Selanjutnya untuk prosa. Tadi pengertiannya sudah Ibu sampaikan ya. Sedangkan untuk jenisnya kalian juga harus tahu bahwa prosa itu ada dua macam yaitu prosa fiksi dan ada prosa non-fiksi. Ya, paragraf-paragraf tulisan-tulisan yang sifatnya fiksi, ada juga yang non-fiksi. Kalau yang termasuk fiksi diantaranya ada yang disebut dongeng, ada juga yang disebut novel, ada juga yang disebut cerpen atau cerita pendek. Sedangkan kalau untuk prosa non-fiksi itu diantaranya yaitu tulisan atau cerita yang ditulis berdasarkan fakta. Contohnya artikel di koran itu ya. Terus tajuk rencana ataupun juga riwayat. Nah, tulisan-tulisan ini tentunya ditulis berdasarkan kenyataan atau fakta sebenarnya, berdasarkan data yang ada dalam kehidupan. Oleh sebab itu disebut non-fiksi. Oke, itulah karakteristik puisi dan prosa ya anak-anak. Kita lanjutkan kembali. Nah, setelah kalian mengetahui karakteristiknya, coba perhatikan kita
coba mengidentifikasi nih atau mengenali ya ciri dari puisi dan prosa. Di antaranya puisi dan prosa itu terdiri dari beberapa unsur. Di antaranya di puisi ya. Kalau kita menuliskan sebuah puisi, di antaranya itu akan terdiri dari tema. Ya, apa itu tema? Itu. Jadi yang mengikat tentang tulisan atau puisi yang ditulis. Mau menceritakan apa? Nah, itu menceritakan tentang persahabatan kah? Mau menuliskan tentang alam kah? Mau menuliskan tentang sebuah kesedihan kah? Ya, itu bisa menjadi tema-tema pilihan kalau kita mau menulis, atau juga bisa menuliskan tentang tokoh pahlawan ya, seperti itu. Unsur yang kedua itu disebut bait. Ya, jadi di dalam sebuah puisi itu ada bait-bait atau kumpulan dari kalimat atau beberapa larik ya. Jadi beberapa larik atau kalimat puisi itu akan membentuk bait. Yang selanjutnya adalah larik atau kalimat-kalimat puisi. Dan di dalam kalimat-kalimat puisi itu ada rima atau kecenderungan bunyi yang sama ya di akhir kalimatnya. Itu biasanya puisi terdiri dari unsur-unsur tersebut ya. Nah, sedangkan prosa anak-anakku unsurnya tentunya akan lebih panjang daripada puisi atau lebih banyak ya. Kalau tadi kita temukan identifikasi dari puisi itu ada 4, untuk prosa sendiri lebih banyak daripada puisi. Di dalamnya sebuah prosa pasti akan terdapat tokoh ya. Jadi orang yang diceritakan, misalkan di dalam cerpen ya. Nanti Ibu contohkan juga cerpennya ya. Di tokoh tersebut ya, atau di cerita tersebut tokohnya bernama siapa. Tapi ada juga tokoh itu yang diceritakan tanpa harus disebutkan namanya, tapi menggunakan kata ganti. Misalkan ada aku, ada saya, ya, atau dia, itu bisa. Nah, itulah tokoh ya. Jadi subjek yang diceritakan di dalam sebuah cerita. Yang berikutnya ada juga yang disebut alur. Di dalam prosa itu ada alur atau rangkaian. Nah, rangkaian cerita. Ceritanya itu bermula dari apa sampai nanti akan berakhir ke apa. Ya, itulah yang disebut alur. Ya, jadi alurnya bisa maju, bisa mundur ya. Kenapa Bu seperti itu? Contohnya misalkan kalau kita menceritakan peristiwa itu atau istilahnya menceritakan cerita pendeknya itu bermula dari kegiatan kita di pagi hari sampai dengan selesai nanti di malam hari. Nah, itulah yang disebut dengan alur maju. Nah, kalau yang mundur justru sebaliknya. Misalkan diawali dari sebuah kejadian kecelakaan, misalkan di malam hari, lalu dia mundur ceritanya pagi harinya atau 3 jam sebelumnya. Nah, itu berarti disebut alur mundur. Yang selanjutnya, sebuah prosa itu juga pasti ada latarnya atau lokasi atau gambaran tempat yang diceritakan di dalam cerita tersebut ya. Misalkan
bisa saja kalau pelajar itu ya ceritanya biasanya nggak jauh-jauh dari sekolah ataupun rumah. Atau bisa juga kalau kalian pernah mengunjungi satu objek wisata, terusan terdapat satu peristiwa yang mengesankan, membahagiakan dan ditulis. Nah, itu bisa jadi menjadi latar. Atau juga latarnya itu bisa terdiri dari beberapa. Ya, misalkan rumah, sekolah, terusan puskesmas, bisa saja seperti itu ya. Tuh, jadi latar pun juga bisa berupa suasana ya, bisa pagi, siang, sore ya itu. Selanjutnya ada juga di dalam prosa itu yang disebut gaya bahasa. Nah, untuk gaya bahasa itu akan kalian lebih temukan atau istilahnya lebih dieksplor lagi nanti di sekolah menengah pertama misalnya ya. Namun di sini yang perlu kalian ketahui, yang dimaksud gaya bahasa di sini adalah penggunaan kata oleh si pengarang yang bisa menimbulkan makna berbeda. Ya, seperti itu. Misalkan dengan menggunakan peribahasa ataupun juga menggunakan kalimat-kalimat yang halus atau juga hiperbol ya, itu bisa digunakan. Yang berikutnya itu sudut pandang atau yang biasa disebut point of view. Oke. Ya. Point of view itu biasanya disingkat VOP ya, VOP ya, seperti itu, sudut pandang. Jadi kalau yang menceritakannya itu saya, berarti dia akan menceritakan ya semua tentang saya yang dialami. Tapi kalau kita mau menceritakan tentang beliau, berarti kita menceritakan tentang seseorang yang kita amati ya. Misalkan kita mau menceritakan tentang ibu kita, ayah kita, ya berarti itu sudut pandangnya dari tokoh ayah atau ibu ya gitu. Tapi kalau kita mau menceritakan tentang diri sendiri ya, atau istilahnya aku, ya berarti menceritakan tentang apa yang dialami oleh diri sendiri ya, seperti itu. Selanjutnya di dalam prosa juga pasti ada tema ya, atau sama tadi dengan puisi ya. Jadi ada tema atau bahasan topik yang mengikat dari cerita tersebut. Sebenarnya cerita prosa tersebut menceritakan apa sih? Nah, itu bisa pilihannya menjadi sebuah tema. Seperti tadi, kita juga bisa menceritakan tentang persahabatan ya, bertema tentang persahabatan ya. Bisa juga misalkan temanya itu tentang sebuah keberanian dan yang lainnya ya. Dan yang terakhir, di dalam prosa juga terdapat yang disebut amanat ya. Prosa yang baik pasti ada satu pesan atau amanat yang akan disampaikan oleh si pengarang melalui cerita yang atau melalui alur dan cerita yang disampaikan. Kalau misalkan pengarangnya ingin menyampaikan bahwa dari yang membaca itu nanti supaya ikut berani, ikut tergugah, ikut mempunyai terinspirasi menjadi orang yang lebih baik. Nah, itulah disampaikan melalui tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah cerita tersebut atau prosa tersebut. Nah, itulah unsur-unsur dari prosa anak-anak ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, setelah kalian tadi tahu unsur-unsurnya, tentunya kita lanjutkan ciri-ciri umumnya dari puisi dan prosa itu. Mudahnya, nah,
kalau kalian mendapati atau mau menentukan bahwa itu termasuk puisi kah atau termasuk prosa kah, itu mudah. Caranya yang pertama, ya, yang pertama itu silakan perhatikan. Biasanya kalau puisi itu cirinya kalimatnya singkat, nak. Ya, terus ada irama di dalam liriknya, ya. Terus menggunakan kata-kata yang bermakna tersirat, ya. Jadi bukan makna sebenarnya, maknanya tersirat, ya, tidak terlalu jelas, ya. Atau menggunakan kata konotasi yang artinya kata yang punya makna tidak sebenarnya. Itu ciri umum dari puisi. Sedangkan apabila kalian mendapati suatu tulisan atau karya yang kalimatnya panjang, tidak ada irama, ya, istilahnya artinya hanya tulisan, tidak ada bunyi yang bisa menimbulkan seperti irama, ya, seperti lirik gitu. Terus juga makna yang disampaikannya juga langsung melalui tokoh-tokoh yang diceritakan, serta kata-katanya pun, pilihan katanya pun juga biasanya berupa kata denotasi, yaitu kata-kata yang memang memiliki makna sebenarnya. Jadi penggunaannya kalau ya kursi, ya memang sebagai alat untuk duduk gitu, ya. Tapi bisa saja kursi di dalam sebuah puisi berbeda. Misalkan para pejabat rebutan kursi. Ya, lain dengan kalau dicerita para pejabat pun sudah datang ke lokasi dan menduduki kursi yang disediakan. Nah, kursi pada tadi puisi dengan kursi pada prosa itu kan bisa berbeda, ya, nak, ya. Kalau kursi pada puisi itu adalah jabatan, nah sedangkan kalau di prosa bisa jadi adalah bukan bisa jadi, ya, artinya bermakna tempat untuk duduk, seperti itu. Jadi denotasi atau makna sebenarnya. Itu, nak, ciri-ciri umum untuk puisi dan prosa. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, ya, sampai sejauh ini penjelasan Ibu. Baik anak-anak, moga-moga masih tetap fokus dan semangat. Coba perhatikan penjelasan Ibu selanjutnya. Ya, nah setelah kalian tahu nih pengertiannya, terusan karakteristiknya, unsur-unsurnya, dan ciri-ciri pada umumnya, ya. Nanti selanjutnya anak-anak akan Ibu ajak untuk mempunyai keterampilan mengubah puisi menjadi prosa, ya. Jadi kalau kalian mendapati sebuah puisi, itu bukan berarti hanya bisa jadi puisi. Kita bisa loh membuat prosa itu atau cerita itu bermula dari sebuah puisi. Nah, caranya, langkah-langkahnya, yang pertama itu baca puisi dulu sampai mengerti. Ya, kalau bacanya sekali biasanya sih sekilas nggak langsung mengerti. Makanya biasanya harus diulang sampai kalian paham betul sebenarnya puisi itu menceritakan apa sih, gitu, ya. Lalu yang kedua, nanti artikan kata atau makna dari puisi tersebut, ya. Contohnya, Ibu misalkan contohkan seperti ini. Kalau kalian pernah dengar, ya, sebuah lagu anak-anak misalkan seperti ini, kupu-kupu yang lucu. Nah, kalau saya baca sebagai puisi, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Nah, itu artikan kata atau makna dari puisi tersebut. Apakah puisi itu menceritakan tentang kupu-kupu beraneka yang bermainan di halaman, mencari bunga-bunga yang sedang berkembang untuk menghisap sarinya? Nah, itu, ya.
Kalau sudah kalian pahami dan tahu maknanya, nah tinggal kalian ubah menjadi sebuah bentuk cerita puisi tersebut. Tulis isi puisi dalam bentuk cerita. Itu ya. Itulah langkah-langkah mengubah puisi menjadi prosa. Oke, sekarang Ibu lanjutkan untuk selanjutnya. Misalkan Ibu ambilkan contoh ini ya nak ya. Ada puisi ini. Oke. Ada puisi ini. Sebentar. Contohnya karya Verena nih ya. Suasana lari pagi. Suasana pagi, kicauan burung menghampiri, membuat semangat menyala pagi. Untuk melanjutkan aktivitas pagi. Kukayu langkah kakiku untuk lari pagi demi tubuh sehat serta jiwa yang kuat. Nah, coba anak-anak perhatikan itu ya kata-kata di belakangnya ya, seperti ada irama ya, ada giri, gigi ya, terus ada juga at ya seperti itu. Nah, itu bisa menimbulkan satu bunyi ya atau rima ya gitu. Jadi kata-kata yang sama di akhir di akhir kalimat. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana tuh kalau puisi tersebut kita ubah menjadi bentuk prosa? Nah, seperti ini anak-anak. Nah, karena tadi menceritakannya suasana di pagi hari, nah kita tulis menjadi seperti ini. Suasana di pagi hari, ku dengar suara kicauan burung. Kicauan burung itu membuat semangatku bangkit kembali. Aku bergegas menggerakkan langkah kakiku untuk lari pagi. Lari pagi dapat membuat tubuh sehat dan jiwa yang kuat. Nah, itulah anak-anak mengubah puisi menjadi bentuk prosa. Ya, mudah bukan? Ya, tentunya mudah. Nah, kalau kalian sudah membiasakan diri apabila kalian sedih menghasilkan satu puisi yang baik. Nah, syukur-syukur menjadi sebuah cerita yang baik. Nah, nanti perasaan kesal di dalam hati, perasaan sedih dalam hati itu biasanya akan lebih ringan kalau kalian tuangkan menjadi kalimat-kalimat puisi ataupun juga kalimat-kalimat prosa. Ya, jadi nanti sedihnya hilang, karya pun akan cemerlang ya di tangan dan jadi cemerlang seperti itu ya. Oke, selanjutnya nanti Ibu akan minta kalian untuk mencoba mempraktekannya ya. Jadi tadi mengubah puisinya ke dalam sebuah prosa. Ingat ya, gunakan kata-katamu sendiri, tidak boleh juga mengubah isi atau makna puisi tersebut. Jadi kalau isinya itu tentang tadi ya suasana di pagi hari, lari pagi, bisa bikin ya itu yang disampaikan di dalam prosa. Nah, tentunya Ibu sharekan juga ini ya. Oke. Contohnya misalkan coba Ibu siapkan. Ya, anak-anakku, nanti untuk lembar kegiatannya atau LKPD-nya ya, itu akan Ibu siapkan melalui
grup ya atau dikirim di grup, nanti kalian tinggal mengerjakannya. Jadi di situ nanti ada teks yang pertama, terus ada juga teks yang kedua ya. Lalu dari teks tersebut ditanyakan di pertanyaan ketiga, mana yang disebut itu yang disebut puisi dan mana yang disebut prosa dari dua teks yang Ibu sajikan. Kalau sudah ketemu ya, nanti teks puisinya atau teks puisi yang ada pada LKPD tersebut silakan ubah menjadi sebuah prosa ya. Jadi karena puisinya juga yang Ibu terahkan tidak panjang, tentunya prosa yang kalian ubah pun atau prosa yang kalian buat berdasarkan puisi pun juga tidak akan terlalu panjang. Oke anak-anak, alhamdulillah Ibu tadi sudah selesai menyampaikan tentang membandingkan karakteristik puisi dan prosa. Sekaligus kalian mendapatkan manfaatnya atau tipsnya bahwa menulis sebuah puisi atau menulis sebuah prosa itu bisa loh menjadi sebuah pelarian apabila kita dalam keadaan sedih ataupun bahagia. Jadi setiap perasaan yang kita rasakan itu juga ternyata bisa menimbulkan satu karya. Dan kalau karya itu bagus, bisa kalian kirimkan ke media-media yang kalian memang akan tuju. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan jelas tentang apa yang Ibu sampaikan ya. Jangan lupa dikerjakan lembar kegiatannya, lalu silakan kirimkan ke Google Classroom di kantung yang disediakan. Demikian untuk belajar kali ini. Tetap semangat dan tetap harus semangat ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.